Shalom saudaraku yang terkasih, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua dimanapun saudara berada. Kiranya kasih dan pertolongan Roh Kudus memenuhi hati dan kehidupan saudara senantiasa. Jumpa kembali di dalam program Mutiara hari ini yang setia menyapa dan menemani pagi hari saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Sebelum kita memulai saat teduh kita, mari terlebih dahulu kita bersatu hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk penyertaan dan perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, dan berkat pemeliharaan Tuhan. Pagi hari ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi hati dan pikiran kami ya Tuhan, laksana tanah subur yang siap untuk ditaburi benih firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Renungan firman kita di kesempatan pagi hari ini akan mengangkat judul ancaman asteroid, dan nas firman Tuhan terambil dari Wahyu pasal 8 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Amin. Saya percaya ayat firman Tuhan yang membahas mengenai bintang bernama Absintus ini sudah sering disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang mengaitkannya dengan hari penghakiman atau hari kiamat, di mana ada begitu banyak deru perang, ada begitu banyak bencana alam yang terjadi, ada begitu banyak chaos atau kekacauan yang terjadi di dunia ini. Tapi saya pribadi tidak berani menafsirkan ayat ini secara bebas, karena kitab Wahyu sendiri itu berisi simbol-simbol atau makna-makna yang tersembunyi yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menerima surat ini. Karena jelas surat Wahyu ini memang ditulis oleh Yohanes ketika ia mendapat penglihatan di Pulau Patmos, dan surat ini ia kirimkan kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil, yang saya percaya mereka pasti memahami makna-makna atau simbol-simbol yang dituliskan oleh Rasul Yohanes. Banyak orang yang berdebat bahwa konsep atau penafsiran dialah yang paling tepat mengenai akhir zaman atau hari kiamat. Tetapi kita nggak pernah tahu, karena masa itu mungkin masih belum terjadi. Sebagaimana kitab suci juga menggambarkan tentang kedatangan Mesias, dan lucunya malah orang-orang yang paling beragama, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, merekalah yang menginisiasi supaya Mesias ini digantung di atas kayu salib. Bukankah ini menjadi satu hal yang sangat menyedihkan? Mesias yang tadinya mereka nantikan malah mereka gantung di atas kayu salib. Beberapa waktu kemarin saya ada membaca berita mengenai ancaman asteroid yang akan menghantam bumi di sekitar tahun 2021-2022, yang walaupun ini adalah suatu perkiraan atau prediksi, tapi fenomena ini mungkin saja terjadi. Sampai akhirnya hal ini dipandang begitu serius, di mana para astronom dan ahli-ahli dari luar negeri itu merencanakan untuk berkumpul dan membicarakan hal ini. Kemudian dikatakan di dalam prediksi itu bahwa asteroid yang menghantam bumi akan menghancurkan sebagian dari wilayah bumi seperti Eropa, Amerika Utara, dan juga wilayah Afrika, sehingga hal ini memicu kepanikan. Mungkin ada begitu banyak orang-orang kaya yang di Eropa, kemudian di Amerika, yang mulai mencari tempat di Asia. Saudaraku, kemanakah kita bisa lari? Kemanakah kita akan bisa bersembunyi ketika memang harinya itu sudah datang atau harinya itu sudah tiba? Yang saya tahu di Alkitab saya, kita diajarkan Tuhan untuk senantiasa berjaga-jaga. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Matius 24 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-44. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah,
Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedatangan Kristus yang kedua kalinya tidak pernah kita ketahui kapan. Yang pasti Tuhan mengajarkan kita berjaga-jaga. Dan Tuhan mengutip sejarah mengenai orang-orang yang hidup di zaman Nuh. Bagaimana mereka juga tidak pernah tahu bahwa air bah itu akan datang dan menenggelamkan dunia ini. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan, yaitu Nuh, dia tahu karena dia mendengar sendiri dari Tuhan bahwa Tuhan akan menghukum dunia ini dengan air bah. Dan Nuh mempersiapkan kapal atau bahtera yang besar itu supaya ia boleh tetap hidup. Jadi di sini saya boleh katakan akhir zaman itu pasti datang. Baik itu dalam bentuk kematian, yaitu setiap kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati. Sebagaimana Nuh berjaga-jaga itu digambarkan seperti ia membangun bahtera, demikian juga hari-hari ini kita berjaga-jaga dengan membangun bahtera kehidupan kita di dalam Tuhan. Kita intim bergaul karib dengan Tuhan, kita senantiasa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka saya percaya saudaraku ya, saat Tuhan datang, kita sudah siap. Kita tidak kedapatan sedang bercacat cela dan hidup di dalam dosa, kemabukan dan pesta pora sebagaimana orang di dunia ini. Dan saudara, saya mungkin tidak sepenuhnya tahu bagaimana hari kiamat itu pastinya akan terjadi. Tetapi yang saya tahu, yang harus saya lakukan, ialah saya harus bertumbuh menjadi dewasa serupa dengan Kristus. Sehingga ketika Tuhan datang, Ia mengenal saya. Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas hikmat pengertian yang Kau nyatakan melalui kebenaran firman-Mu, yang mengajarkan kami untuk berjaga-jaga senantiasa. Kami percaya Tuhan, pasti menolong kami untuk hidup menjadi saksi dan pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan segala doa dan kerinduan kami hanya di dalam tangan-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya kebenaran firman yang sudah kita renungkan pagi ini menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai bertemu dalam renungan pagi yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom.